Yuk, Manchester United lawan Leeds United, Roses Derby ya. Berhasil menang 6-2, sangat meyakinkan. Salah satu emang mungkin inilah filosofinya Ole, mungkin bukan filosofi ya. Powernya, istilahnya kelebihannya dari squad Ole, mereka sangat sangat baik dalam ngepanis ngepanis istilahnya mistakes atau kesalahan yang dilakukan oleh musuh. Ketika musuh bermain terbuka seperti gayanya Leeds yang akhirnya menghasilkan banyak sekali kesalahan, dan itu mungkin bisa dikoreksi oleh Marcelo Bielsa apakah dia tetap dengan filosofi permainannya. Nah itu Leeds menghasilkan banyak sekali kesalahan gitu, menimbulkan banyak kesalahan yang para pemain United bisa mengekspos itu. Dan dua gol awal dari McTominay sangat sangat kacau ya, sangat menolong, membuat dia jadi man of the match. Emang layak banget main McTominay yang semalam ini beda jauh dengan McTominay di awal-awal dia main buat MU dulu, yang nggak tahu kapan decision buat naik sama turunnya itu kurang gitu kan. Sekarang di match semalam bener-bener bagus, bahkan dia satu shoot dari luar kotak penalti yang sangat akurat, dan dari dalam kotak penalti yang artinya mungkin dia kerasukan Roy Keane. Itu McTominay man of the match, sangat layak. Dari belakang David De Gea, meskipun kebobolan 2 gol, tapi ada satu penyelamatan yang menurutku keren banget, yang direct shootnya itu bener-bener di depan dia ya ala-ala De Gea dengan refleks yang oke. Aaron Wan-Bissaka ya seperti biasa, Aaron Wan-Bissaka gitulah. Defense bagus, tapi kita nggak lihat dia menyerang sama sekali gitu ya. Lindelof, Maguire, selalu dua ini jadi bulan-bulanan kalau corner, terutama Lindelof. Terbukti dari heading si Lindelof yang malah mantul ke kepala siapa? Cooper ya? Liam Cooper dari Leeds kali ya. Iya kali ya. Itu yang akhirnya masuk ke gawang De Gea. Maguire bagus, ala-ala Maguire, sering dribbling ke depan. Luxo solid, sangat solid ya. Banyak gol dari sayap kiri, di 2 gol awal dari sayap kiri. Terus sayangnya kayaknya dia kurang fit sehingga harus digantiin Alex Telles. Emang ini ya, apa, Luxo ini penyakitnya itu aja, tentang fitnessnya itu aja. Terus Fred gila sih. Di awal aku sempat pesimis, kenapa Pogba yang di match sebelumnya ngelawan Sheffield main bagus banget nggak dimainin. Dan sepertinya Ole emang seneng dengan duet Fred sama McTominay ini. Fred juga dibawa di Fred tuh susah di pressure kalau dengan tim-tim seperti Leeds gitu kan, yang ngepressing sejak high up dengan high line gitu. Fred itu termasuk susah di press. McTominay udah dibahas. Anthony Martial meskipun tidak mencetak gol, tapi kontribusi buat gol-gol MU harus diacungi jempol. 2 match terakhir ini Anthony bener-bener nggak kayak kita lihat di match-match sebelumnya ya. Semoga bisa konsisten, soalnya penyakit dia emang inkonsistensi. Bruno Fernandes
ngebuktiin bahwa dia nggak cuma bisa nyetak gol lewat penalti. Ya meskipun ada gol penalti juga, tapi penaltinya cukup oke dengan gaya jam dia. Kemudian Marcus Rashford, tipikal Rashford dribble. Menurutku Rashford dribblenya sangat berkembang ya. Entah itu apakah Leeds yang ngebiarin dia ataupun skill Rashford yang mulai naik, tapi dribble Rashford keren, cukup keren. Lebih sering dribble dia. Kemudian Daniel James ya kita lihat ala Daniel James lah, dan cocok banget gaya main Daniel James untuk ngelawan Leeds yang defense line-nya sangat tinggi. Knock ball jauh terus dia lari sprint ke situ. Sayangnya dia ada satu momen yang dia ini ya, simulasi diving. Itu sebenarnya subjektif aja sih, soalnya si tangannya si backnya Leeds, siapa itu, Liam Cooper atau siapa nggak tahu itu, dia tangannya itu dan dimanfaatkan mungkin oleh Daniel James buat nyari penalti, tapi akhirnya kartu kuning karena wasit melihatnya sebagai simulasi diving. Leeds United main parah banget ya, maksudnya kebobolan 2 gol di awal itu bener-bener istilahnya ngancurin mental lah gitu untuk 3 menit, dalam waktu 3 menit. Marcelo Bielsa mungkin harus mikir tentang filosofi yang mungkin emang udah ngebawa Leeds promosi, bahkan bisa bermain di Premier League sampai sekarang ini. Tapi jika menerapkan seperti itu melawan tim-tim besar seperti United atau mungkin kedepannya tim-tim lain yang kesalahan sedikit saja bakalan kena efeknya, mungkin harus dipikirin ya tentang metode atau pendekatan permainannya. Itu aja. MU peringkat 3 naik terus, mantap.